Di tengah teriknya siang yang membakar jalanan Jawa Timur, Izak berdiri dengan tatapan dingin dan penuh kekuasaan, siap menindak siapapun yang berani melanggar aturan. Tapi saat ia menilang seorang Habib yang dihormati, sebuah tindakan brutalnya menggores garis takdir yang tak pernah ia bayangkan. Apa jadinya ketika seorang polisi kejam harus membayar harga yang jauh lebih mahal dari sekadar hukuman Patnapenungatumini? Aku, Izak, polisi lalu lintas yang dikenal kejam dan tak kenal kompromi di Jawa Timur, selalu merasa dunia ada di telapak tanganku. Setiap kali aku berdiri di persimpangan jalan, berseragam rapi dan lengkap dengan atribut, aku bukan hanya mengatur lalu lintas. Aku juga mengatur ketakutan, mengatur rasa hormat yang dipaksakan, dan mengatur siapa yang boleh melintas dengan tenang atau harus tunduk di hadapanku. Aku sudah terbiasa dengan tatapan penuh rasa takut dari para pengendara. Tatapan itu selalu menguatkan egoku. Di mataku, aku bukan sekadar polisi biasa. Aku adalah penguasa kecil di jalan raya ini. Siapapun yang melanggar, akan kutindak tanpa ampun. Aku tak pernah peduli alasan mereka. Tidak ada tempat untuk belas kasihan di sini. Kekuasaan itu harus ditegakkan dengan tangan besi. Setiap pagi, aku mengawali hari dengan rutinitas yang sama. Berseragam rapi, berdiri tegak di tengah persimpangan, sesekali mengacungkan tangan agar kendaraan berhenti atau berjalan. Suaraku lantang, tegas, dan tanpa tedeng aling-aling. Para pengendara tahu siapa yang mengatur mereka di jalan ini. Jika ada yang berani melanggar, aku langsung menghentikan dan menilangnya. Tidak peduli siapapun dia. Namun, di balik sikapku yang keras dan arogan itu, ada kekosongan yang sulit kugambarkan. Entah sejak kapan aku mulai merasa seperti itu. Mungkin sejak aku menapaki karier ini, aku belajar menutupi segala kelemahan dengan kekuasaan dan rasa takut orang lain padaku. Aku tidak peduli jika aku dianggap kasar atau kejam. Selama orang-orang itu takut padaku, aku merasa aman. Aku merasa hidupku berarti. Sore itu, seperti biasa aku berdiri di persimpangan utama kota kecil kami. Jalan yang biasanya ramai tiba-tiba sedikit lengang, tapi rutinitas harus tetap berjalan. Saat itulah aku melihat sosok yang selalu menarik perhatianku. Habib Muhammad, seorang tokoh agama yang sangat dihormati masyarakat sekitar. Pak Habib terkenal sebagai orang yang lemah lembut, bijaksana, dan penuh pengaruh. Namun sore itu, aku melihatnya melanggar aturan lalu lintas. Pak Habib melaju tanpa menyalakan lampu sein saat akan berbelok. Dalam hatiku, aku bergumam, siapa dia sampai-sampai menganggap aturan ini bisa dilanggar? Tanpa ragu, aku mengacungkan tangan untuk menghentikannya. Pak Habib menepi dengan santun, wajahnya tetap tenang dan penuh kesabaran. Pak Habib, tolong ini surat tilangnya, kataku dengan nada dingin, berusaha menunjukkan otoritasku tanpa ragu. Tapi Pak Habib tidak membalas dengan ketakutan seperti yang biasa kulihat pada pengendara lain. Sebaliknya, ia menatapku dengan tatapan penuh damai dan sedikit sedih. Apa yang terjadi, Pak Izak? Bukankah tugas kita sama-sama untuk menjaga ketertiban? Ucapnya lembut. Aku merasa seolah ada sesuatu yang menusuk hatiku. Namun, aku menepisnya dengan ketegasan yang semakin menjadi-jadi. Apapun tugas saya, Pak. Aturan tetap aturan. Tidak ada yang boleh dilanggar, tidak terkecuali Anda, jawabku sinis. Warga yang berada di sekitar persimpangan mulai memperhatikan. Mereka tahu siapa Pak Habib, dan mereka tahu bagaimana sikapku selama ini. Udara menjadi tegang, seperti ada sesuatu yang siap meledak. Aku merasa sangat superior, tapi juga ada rasa aneh yang sulit kujelaskan, seperti rasa bersalah yang terpendam di balik sikapku yang keras. Sejenak aku berpikir, apa yang akan terjadi jika aku benar-benar melanggar batas? Aku masih terlalu angkuh untuk peduli. Setelah kejadian itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Namun aku tetap bersikap biasa, berusaha menutupi kegelisahan yang mulai menyusup di dalam diri. Hari-hari berikutnya, aku terus menjalankan tugas dengan cara yang sama. Tetapi suara-suara bisik mulai muncul di balik punggungku. Warga mulai membicarakan sikapku yang dianggap terlalu kejam dan tidak hormat, terutama pada sosok seperti Pak Habib.
Tetapi aku tetap membisu. Aku merasa, selama aku bisa mengendalikan ketakutan orang lain, aku akan tetap bertahan. Tapi aku salah. Satu tindakan di sore itu, menendang Pak Habib, akan membawa aku ke dalam jurang yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku, Izak, polisi yang kejam, akan menghadapi konsekuensi yang akan mengubah hidupku selamanya. Bab 1 berakhir dengan gambaran Izak yang masih menguasai kekuasaan dan kesombongan, sekaligus menanam benih kegelisahan dan konflik yang akan tumbuh di bab-bab selanjutnya. Matahari mulai terbenam, warna jingga merayap perlahan ke langit kota kecil ini. Jalanan yang tadi siang ramai, kini mulai sedikit lengang. Namun bagi aku, Izak, sore bukanlah waktu untuk santai, malah sebaliknya. Ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di jalan raya. Hari itu, aku berdiri di tengah persimpangan utama, mengawasi setiap pengendara dengan tatapan tajam. Tubuhku tegap, seragam masih rapi meski aku tahu di dalam ada tekanan yang perlahan menggerogoti. Tapi aku tidak peduli. Kekuasaan yang aku genggam selama ini membuatku lupa bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar. Batas antara keangkuhan dan kebodohan. Sore itu, sebuah motor tua datang melaju kencang, tanpa menyalakan lampu sein saat berbelok. Dengan cepat aku mengangkat tangan, tanda untuk berhenti. Pengendara itu menuruti, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Saat aku mendekati, aku melihat siapa yang menunggangi motor itu. Seorang pria paruh baya dengan jubah putih dan sorban yang terawat rapi. Itu adalah Habib Muhammad, sosok yang selama ini menjadi panutan banyak orang. Hatiku bergetar, bukan karena rasa hormat, tapi lebih karena aku merasa tantangan yang tak terduga. Aku sudah sering menilang orang biasa, bahkan yang mengeluh sekalipun. Tapi sekarang, aku harus menghadapi seseorang yang dihormati masyarakat, seseorang yang bisa membalikkan keadaan jika aku salah langkah. Pak Habib, suaraku berat tapi penuh otoritas. Anda melanggar aturan lalu lintas. Harap berhenti dan terima surat tilang ini. Ia menatapku dengan tenang. Saya mengerti, Pak Izak, tetapi saya harap tugas ini tidak dilakukan dengan ketegangan yang berlebihan. Aku menarik napas panjang. Suasana mulai menarik perhatian orang-orang yang lewat. Mereka menatap kami berdua, menunggu bagaimana kelanjutan peristiwa ini. Aturan adalah aturan, Pak. Tidak ada pengecualian untuk siapapun, jawabku, dingin, menegaskan posisiku. Namun, berbeda dengan biasanya, Pak Habib tidak menunjukkan sikap tunduk. Ia tetap tenang dan sopan, bahkan tersenyum kecil. Apa Anda yakin itu yang terbaik? Tanyanya pelan, seolah mengajak berdiskusi. Kalimat itu membuat darahku mendidih. Aku merasa harga diriku diinjak-injak. Di hadapan orang-orang, aku harus menunjukkan siapa yang lebih kuat. Tanpa pikir panjang, aku melangkah lebih dekat. Suara bergetar karena amarah. Saya tidak perlu mendengar ceramah Anda, Habib. Hukum berlaku sama bagi semua orang, termasuk Anda. Beberapa warga mulai berkumpul. Mereka merasa ketegangan ini sudah terlalu lama. Ada bisik-bisik tidak nyaman yang mulai terdengar. Lalu, aku melakukan hal yang tak pernah kuduga akan kulakukan. Aku menendang motor Pak Habib dengan keras. Motor itu terjatuh, dan Pak Habib terhuyung ke belakang. Kejadian itu membuat semua orang terdiam sesaat, udara seolah membeku. Mataku membara, merasakan kepuasan atas kekuasaanku yang baru saja kutunjukkan. Namun, dalam diam itu, ada suara hati yang berbisik. Apa yang sudah kau lakukan, Izak? Pak Habib bangkit dengan perlahan. Wajahnya tetap tenang tapi penuh luka yang sulit kubaca. Semoga Anda menemukan kedamaian, Pak Izak. Katanya pelan sebelum berbalik pergi. Aku berdiri terpaku, menyadari bahwa tindakan itu bukan hanya membuatku kehilangan muka, tapi juga membuka pintu konflik yang selama ini kusembunyikan. Orang-orang yang tadinya takut kini mulai memperlihatkan keberanian. Suara-suara keberatan mulai muncul. Kenapa harus diperlakukan seperti itu? Pak Habib orang baik, kenapa harus begitu? Namun aku masih menutupi kegelisahan itu dengan kemarahan dan sikap kasar.
Kalau tidak suka, lapor saja. Saya bukan orang yang takut sama omongan kalian. Aku tahu, setelah kejadian ini, hidupku tidak akan sama lagi. Ada sesuatu yang tertanam dalam hatiku. Sesuatu yang akan terus mengusikku sampai aku menemukan jawabannya. Malam itu, aku pulang dengan pikiran yang kacau. Bayangan wajah Pak Habib dan tatapan warga yang penuh amarah terus menghantui. Dalam kesunyian kamar, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah kekuasaan ini benar-benar milikku? Atau aku hanya boneka yang sedang dimainkan oleh nasib? Aku belum tahu, tapi aku sadar perjalanan hidupku akan berubah total. Satu langkah bodoh di jalan raya itu telah membuka jalan menuju jurang yang gelap dan dalam. Malam itu, sunyi menyelimuti rumahku. Tapi di dalam pikiranku, badai tidak pernah berhenti. Suara langkah kaki yang kutendang sore tadi terus bergema di kepalaku. Wajah Pak Habib yang tenang tapi penuh luka. Tatapan penuh makna dari orang-orang yang mulai meragukan sikapku. Semuanya seperti bayangan gelap yang mengintai dari sudut-sudut pikiranku. Aku, Izak, polisi yang selama ini hidup dengan gengsi dan ketakutan orang lain, mulai merasa retak di dalam. Seolah ada suara lain yang mencoba menyelinap masuk. Suara yang selama ini kututup rapat dengan amarah dan keangkuhan. Di balik seragam yang kupakai, aku merasa rapuh. Namun, aku tak mau mengakuinya. Bagiku, menunjukkan kelemahan adalah sama dengan mengundang kekalahan. Tapi malam ini, aku terpaksa menghadapi kenyataan itu. Aku berbaring di ranjang, mataku menatap plafon yang gelap. Bayangan Pak Habib, dengan wajah teduh dan kata-katanya yang penuh damai, terus menghantuiku. Ada sesuatu yang berbeda dari dia. Sesuatu yang aku belum pernah temui dalam hidupku yang keras ini. Aku mencoba mengusirnya dengan mengingat kembali hari-hari di kantor polisi. Suara klakson, teriakan pengendara, dan keributan di jalan seakan menjadi pelarian dari kegelisahan batinku. Tapi semua itu tidak berhasil menenangkan. Pikiran gelisah itu semakin menjadi-jadi saat aku menerima pesan singkat dari atasanku. Izak, ada laporan tentang kerusuhan di sekitar area Pak Habib. Warga mulai bergerak, ada yang protes. Jaga sikap dan jangan sampai kelebihan dalam bertindak. Aku membaca pesan itu berulang kali, mencoba mencerna artinya. Apa yang sedang terjadi? Sejak kejadian sore tadi, desas-desus menyebar cepat. Warga yang selama ini takut pada sosokku, kini mulai berani bersuara. Mereka berkumpul, tidak hanya membicarakan aku, tapi juga mengorganisir diri untuk menuntut keadilan. Aku merasa seolah dunia mulai berbalik melawanku. Tetapi aku masih berusaha bertahan dengan sikap dingin dan arogan yang selama ini kupakai sebagai perisai. Keesokan paginya, aku berangkat ke kantor dengan perasaan berat. Di jalan, tatapan orang-orang padaku berubah. Ada yang menatap sinis, ada yang menghindar, dan beberapa lagi hanya diam penuh pertanyaan. Saat aku masuk ke ruang kerja, rekan-rekanku juga bersikap berbeda. Ada yang berbisik pelan saat aku lewat, beberapa bahkan menghindar. Aku merasa sendirian. Tiba-tiba, atasanku memanggilku ke ruangannya. Izak, aku dengar tentang insiden kemarin. Ini sudah menjadi perhatian serius, katanya serius. Kamu harus lebih hati-hati. Jika situasi semakin memburuk, itu bisa berakibat fatal bagi karirmu. Aku mengangguk, tapi dalam hatiku ada rasa bingung dan gelisah. Seolah-olah aku terperangkap dalam pusaran yang tidak bisa kutolak. Hari-hari berlalu dan tekanan semakin berat. Warga yang dulu patuh kini mulai menantang. Media mulai meliput, berita tentang insiden itu menyebar luas. Aku, yang selama ini merasa tak terkalahkan, kini menjadi bahan pembicaraan dan kritikan. Namun, di tengah semua itu, ada sesuatu yang aneh terjadi pada diriku. Saat aku sendirian, aku merasa tubuhku mulai berubah. Kulitku terasa gatal dan keras, seperti bersisik. Ada rasa dingin yang merayap di punggung. Aku mulai takut dengan apa yang kurasakan, tapi tidak bisa kujelaskan. Suatu malam, aku bangun dengan terengah-engah. Tubuhku seperti kesemutan dan susah bergerak. Aku melihat ke cermin, dan bayangan yang kulihat
Bukan lagi wajah manusia biasa. Mataku merah, kulitku berubah warna, dan ada sesuatu yang aneh di sekitar leherku. Ketakutan mulai merayap masuk, tapi aku tidak bisa melawan. Aku tahu, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi padaku. Aku, Isaac, yang dulu menguasai jalanan dengan kekejaman, kini menjadi tawanan dalam tubuhku sendiri. Aku mulai merasakan apa artinya kehilangan kendali. Namun, aku tidak tahu bahwa itu baru permulaan. Perubahan ini akan membawa aku ke dalam dunia yang tidak pernah aku bayangkan. Dunia yang penuh dengan bayangan masa lalu dan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang pernah kuceritakan. Aku harus bertahan, harus mencari jawaban, dan mungkin memperbaiki kesalahanku sebelum semuanya terlambat. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan aneh yang tidak bisa kuterjemahkan. Tubuhku terasa berat, hampir seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Ketika aku mencoba duduk, rasa sakit menusuk di punggung, dan leher membuatku nyaris terjatuh. Nafasku berat, seperti ada beban yang menekan paru-paru. Aku meraba wajahku. Tangan yang semula terasa seperti milikku berubah menjadi kasar dan bersisik. Cermin di sudut ruangan memantulkan sosok yang asing, kulit yang mengkilap, sisik kecil, menyelimuti hampir seluruh wajahku. Mataku yang dulu tajam kini memancarkan kilauan berbeda, dingin dan kosong. Jantungku berdetak kencang, seluruh tubuhku bergetar antara takut dan bingung. Aku ingin berteriak, tapi suara yang keluar hanyalah desisan kasar, hampir seperti binatang. Aku, Isaac, polisi yang selama ini hidup dengan kekuasaan dan rasa takut orang lain, kini terkurung dalam tubuh yang bukan milikku. Tubuh seekor ular. Piton ketakutan yang lebih dalam dari sebelumnya merayapi tiap inci tubuhku. Aku ingin berlari, melawan, mencari pertolongan. Tapi bagaimana caraku berbicara? Bagaimana aku bisa menunjukkan keberadaanku? Semua hilang, tertutup oleh wujud baruku. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk tanpa akhir. Aku tersembunyi di sudut gelap rumah, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Setiap kali aku mencoba merangkak keluar, aku merasa dunia ini semakin besar dan mengancam. Aku menyaksikan keluargaku dari kejauhan, mereka bingung dengan kepergianku yang tiba-tiba. Aku ingin memanggil mereka, mengingatkan mereka, tapi hanya desisan yang bisa keluar dari mulutku. Aku terjebak dalam kesunyian yang mengerikan. Aku mulai melihat dunia dengan perspektif baru. Orang-orang yang dulu aku perintah dan takutkan, kini adalah makhluk yang sama seperti aku, rentan, penuh keraguan, dan memiliki rasa sakit yang tidak kalah dalamnya. Satu persatu, aku mengenang semua perbuatan burukku. Cara aku menindas pengendara, meremehkan orang yang lemah, menyalahgunakan kekuasaan tanpa ampun. Semua itu membuatku merasa jijik pada diri sendiri. Namun, aku tidak bisa langsung berubah. Tubuh baruku membatasi gerakanku, dan pikiranku terus dihantui oleh keputusasaan. Sementara itu, di luar sana, berita tentang insiden dengan Pak Habib terus bergema. Orang-orang mulai bersatu, membentuk kelompok-kelompok yang menuntut perubahan di jalan raya. Mereka melawan ketidakadilan yang selama ini kukibarkan. Aku, yang dulu menanamkan ketakutan, kini menjadi saksi bagaimana mereka berjuang dengan keberanian. Aku melihat dari sudut pandang yang sangat berbeda. Satu hal yang pasti, aku harus menemukan cara untuk kembali menjadi manusia. Aku harus memperbaiki semua kesalahanku jika masih ada kesempatan. Namun, bagaimana caraku? Aku hanyalah seekor ular yang terperangkap dalam tubuh asing, dengan suara yang tak bisa didengar oleh manusia. Aku mulai merencanakan langkah demi langkah, menyusun strategi untuk menyelamatkan diriku sendiri dan orang-orang yang dulu aku sakiti. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku harus mencoba demi keselamatan dan harga diriku. Dengan segala keterbatasan, aku mulai merayap keluar dari bayang-bayang gelapku, mencari cahaya kecil harapan yang mungkin bisa menyelamatkanku. Malam itu, aku merayap pelan di bawah sinar rembulan yang pucat. Tubuh ular yang kini menempel di kulitku terasa asing, namun aku harus belajar mengendalikannya. Setiap detik, pikiranku dipenuhi oleh gambaran-gambaran kelam,
Masa lalu yang selama ini kusembunyikan rapat-rapat di balik seragam polisi. Aku, Isaac, yang selama ini menakuti banyak orang, bukan tanpa alasan. Kekejaman yang kubawa bukan semata karena kekuasaan, tapi juga karena luka-luka dalam yang tak pernah kurawat. Aku teringat ayahku, seorang pria keras yang selalu menuntut kesempurnaan. Setiap kata kasar dan pukulan yang kuterima di masa kecil, aku balas dengan kemarahan yang kupendam dalam-dalam. Itu membuatku keras, tak peduli siapa yang kuhadapi. Kini, dalam wujud yang tidak pernah kubayangkan, aku dipaksa untuk menatap kembali bayangan itu. Kenangan itu bukan hanya menyakitkan, tapi juga membentuk siapa aku hari ini. Di sebuah sudut gelap rumah yang kutinggali, aku mengamati orang-orang yang dulu kuperintah dengan ketakutan dan amarah. Mereka kini berkumpul, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memperjuangkan hak mereka. Aku melihat wajah-wajah yang dulu kulecehkan, kini tersenyum dan berani berbicara lantang. Ada kekuatan yang lahir dari kesatuan mereka, kekuatan yang selama ini kuabaikan. Salah satu wajah yang paling sering terbayang adalah Pak Habib. Dia bukan hanya seorang tokoh agama yang dihormati, tapi juga simbol kedamaian yang selama ini aku banting dengan kebencian. Aku teringat saat aku menendangnya, melihat dia tersungkur, namun tetap memancarkan ketenangan. Saat itu, aku tak menyadari bahwa tindakanku telah mengubah segalanya. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar polisi kejam. Tapi bagaimana caranya? Aku hanya seekor ular, terperangkap dalam tubuh yang rapuh dan terbatas. Di tengah kegelisahan itu, aku mendengar bisikan-bisikan samar yang datang dari luar rumah. Suara-suara orang yang berdiskusi, tertawa, dan berencana. Mereka mulai melangkah ke arah perubahan. Hatiku berdebar. Ini adalah kesempatan, mungkin satu-satunya yang kumiliki untuk menebus kesalahan. Aku memutuskan untuk mengikuti mereka, walau dengan segala keterbatasan. Aku harus menyusuri jejak masa lalu, menghadapi apa yang pernah kutakuti, dan mencari cara untuk mengembalikan kemanusiaanku. Langkah pertama adalah keluar dari tempat persembunyianku. Aku harus berani menatap dunia dengan mata baru, walau dalam bentuk yang tak biasa. Dengan hati yang berat tapi penuh tekad, aku merayap keluar malam itu. Dunia yang dulu ku kenal kini terasa asing dan penuh misteri. Namun, aku tahu bahwa perjalanan ini adalah awal dari perubahan. Aku harus bertahan. Aku harus berubah, dan aku harus kembali. Malam itu, udara dingin menggigit kulit, atau apa yang tersisa dariku. Aku, Isaac, yang kini terkurung dalam tubuh seekor ular piton, merayap dengan penuh waspada mengikuti jejak langkah orang-orang yang mulai menggerakkan perubahan. Mereka berkumpul di sebuah tempat terpencil, sebuah lapangan kecil di tengah kota yang gelap. Aku tahu, ini adalah titik balik yang selama ini kutunggu. Titik di mana segala kesalahan dan keangkuhanku akan diuji, dan mungkin dihancurkan. Suara-suara lantang bergema di udara, memperjelas bahwa semangat perlawanan sedang membara. Mereka bukan lagi orang-orang yang takut padaku. Mereka adalah pejuang yang berani menuntut keadilan. Aku melihat wajah-wajah yang dulu kulecehkan. Mereka kini berdiri tegak, menatap masa depan dengan penuh harapan. Namun, aku juga tahu, di balik itu, ada bahaya yang mengintai. Polisi yang dulu kuwakili kini mulai merespons dengan keras. Mereka tidak mau kekuasaan mereka digoyahkan. Aku mendengar bisikan-bisikan tentang operasi besar-besaran untuk membubarkan kerumunan, tentang penangkapan dan kekerasan yang siap dilancarkan. Dalam tubuh ular yang rapuh, aku merasakan ketakutan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku sadar aku juga bagian dari kekacauan ini, akibat kesalahan yang dulu kulakukan. Tiba-tiba, suara sirin meraung di kejauhan. Lampu-lampu sorot polisi menerangi malam yang sebelumnya sunyi. Kerumunan mulai panik. Aku merayap di antara kaki-kaki mereka, menyaksikan bagaimana teman-teman yang dulu kusediaki kini berlari, mencoba menyelamatkan diri. Aku ingin menolong, tapi tubuh ini tidak memungkinkan. Aku hanya bisa menyaksikan, tak berdaya, ketika petugas mulai mengobrak-abrik kerumunan. Teriakan dan tangisan bergema, memecah keheningan malam.
Di tengah kekacauan itu, aku menangkap sosok yang sangat kukenal, Pak Habib. Dia berdiri tegak, menenangkan orang-orang dengan suara yang lembut tapi tegas. Aku melihat bagaimana dia berusaha menjaga ketertiban, bahkan saat nyawanya terancam. Hatiku hancur melihat keberanian dan keteguhan itu. Aku merasa malu, menyesal, dan takut sekaligus. Saat polisi mendekat, aku menyelinap lebih jauh ke dalam gelap, mencoba menghindari perhatian. Namun, sebuah suara parau terdengar sangat dekat. Izak. Suara itu membuatku berhenti. Dari balik bayang-bayang, seorang pria muncul, matanya penuh amarah, tapi juga ada sedikit penyesalan. "Aku tahu kau ada di sini," katanya pelan. Aku ingin menjawab, tapi hanya desisan yang keluar. Dia mendekat perlahan, menatapku dengan penuh arti. "Kau sudah buat segalanya hancur, tapi aku masih percaya kau bisa berubah," katanya. Aku terdiam. Kata-katanya mengiris jiwaku lebih dalam daripada apapun. Malam itu, di tengah kekacauan dan penderitaan, aku menyadari satu hal penting. Perubahan itu tidak mudah, dan penebusan harus dimulai dari dalam hati. Aku harus berani menghadapi masa lalu, menghadapi mereka yang kusakiti, dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Meski tubuhku kini bukan milikku, jiwaku masih ada. Aku masih bisa memilih. Dan pilihan itu akan menentukan nasibku, dan nasibi orang-orang di sekitarku. Dunia terasa berputar lebih cepat malam itu. Aku, Iza, yang terperangkap dalam tubuh ular piton, berusaha memahami arti sebenarnya dari kehancuran yang tengah kualami. Setelah kekacauan di lapangan tadi malam, segalanya berubah. Suara teriakan, langkah kaki yang berlarian, dan bau ketakutan yang menusuk hidungku masih membekas dalam ingatan. Tapi yang paling membekas adalah tatapan itu, tatapan Pak Habib yang penuh keteguhan dan pengampunan. Aku tahu aku bukan lagi manusia seperti dulu. Tubuhku yang dulu kuat dan ditakuti kini hanya berupa seekor ular yang lemah dan rentan. Namun, aku tidak bisa menyerah. Ada satu hal yang membuatku bertahan. Keinginan untuk memperbaiki segalanya, mengembalikan harga diriku sebagai manusia, dan paling penting, menebus dosa-dosaku. Hari-hari setelah peristiwa itu dipenuhi dengan kekalutan, batin yang tak berujung. Aku tidak lagi bisa menyembunyikan diri. Setiap sudut kota terasa seperti jebakan, setiap bayangan adalah pengingat betapa aku pernah menginjak-injak martabat orang lain. Aku harus mencari cara untuk mengakhiri kutukan ini. Tapi bagaimana caranya? Aku mulai mengikuti orang-orang yang dulu kupandang sebelah mata, para korban kekuasaanku sendiri. Mereka bukan lagi sosok lemah yang aku takutkan, melainkan manusia, penuh harapan yang berjuang dengan gigih demi masa depan yang lebih baik. Mereka berbicara tentang persatuan, keadilan, dan perubahan yang harus datang tanpa kekerasan. Aku belajar mendengar, belajar memahami hal yang dulu tidak pernah aku lakukan. Suatu malam, saat aku bersembunyi di bawah reruntuhan sebuah gedung tua, aku bertemu dengan seorang wanita tua yang bernama Maksiti. Dia adalah salah satu dari banyak yang pernah kuintimidasi, tapi dia menyambutku tanpa rasa benci. Dengan suara lembut dia berkata, "Nak, setiap orang bisa berubah, asal mau berusaha dan mengakui kesalahannya." Kata-katanya menusuk hati. Aku sadar, penyesalanku tidak cukup jika hanya berdiam diri. Aku harus berani menghadapi masa lalu, bahkan jika itu berarti membuka luka lama yang menyakitkan. Namun, tidak semua orang bersikap seperti Maksiti. Ada yang masih membenci dan ingin membalas dendam. Aku mendengar desas-desus tentang sekelompok orang yang ingin memburuku. Mereka tahu aku adalah ular yang pernah menjadi polisi kejam itu. Mereka ingin aku membayar atas semua penderitaan yang kualami dan perbuatkan. Ketegangan semakin meningkat ketika aku melihat para penjahat lama yang dulu aku lindungi, kini mulai mengincar korban baru, membuat kekacauan di kota. Aku merasa terjebak di antara dua dunia, dunia yang kutinggalkan dan dunia yang kini harus kulindungi dari kehancuran yang pernah kubiarkan. Suatu malam, di tengah gelapnya lorong kota, aku hampir terinjak seorang pemuda.
Dia terkejut melihat seekor ular besar dan mencoba mengusirnya dengan batu. Aku merasakan nyeri yang luar biasa, bukan hanya karena tubuhku, tapi karena sikap kasar yang kembali kulihat. Pemuda itu mencerminkan ketakutan dan kebencian yang dulu kutebarkan. Aku ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa aku sudah berubah, tapi tubuh ini tidak bisa berbicara. Aku hanya bisa melesat menjauh, menahan air mata yang tak pernah keluar dari mataku yang kecil dan tajam. Hari-hari berlalu dengan kesunyian yang semakin pekat. Aku merenung tentang arti kekuasaan dan penyesalan. Apakah kekuasaan itu benar-benar milikku, atau hanya ilusi yang menghancurkan hidupku? Aku ingin membuktikan bahwa aku lebih dari itu. Dengan keberanian yang tumbuh dari dalam hati, aku mulai menyusun rencana. Aku harus menemukan cara untuk membebaskan diri dari kutukan ini. Aku harus menunjukkan kepada dunia bahwa aku sudah berubah, bahkan jika itu berarti berkorban. Aku mulai mencari petunjuk tentang asal-muasal kutukan yang menimpaku. Berbekal naluri dan ingatan samar tentang cerita-cerita mistis yang pernah kudengar semasa kecil, aku menelusuri jejak-jejak lama yang tersembunyi di pelosok kota dan desa. Setiap langkah membawa aku lebih dekat ke kebenaran, namun juga lebih dalam kebahaya. Aku menyadari bahwa kutukan ini bukan sekadar hukuman, tapi juga pelajaran yang harus kujalani, agar bisa menjadi manusia yang lebih baik. Dalam perjalanan itu, aku bertemu dengan berbagai macam orang baik yang membantuku, dan orang jahat yang ingin memanfaatkan keadaanku. Aku belajar untuk mempercayai, meski sulit, dan untuk bersabar, meski sering ingin menyerah. Ketika malam menyelimuti kota, aku berbaring di bawah cahaya bintang, merasakan dinginnya dunia yang kini kutinggali. Aku tahu, perjuangan ini belum selesai. Aku harus terus berjuang, demi diriku dan demi mereka yang pernah kusakiti. Ini adalah awal dari perjalanan panjangku menuju penebusan. Dan aku siap menghadapi apapun yang datang. Aku terjaga dalam gelap pekat, tubuhku yang bersisik melingkar, erat di antara dedaunan basah sebuah hutan kecil di pinggir kota. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak pernah usai. Setiap detik aku dihantui bayang-bayang masa lalu dan realita mengerikan yang kini aku jalani. Menjadi ular piton, makhluk yang dulu sangat kucemaskan, sekarang menjadi kulitku sendiri. Sore tadi, aku menyaksikan dengan mata kecilku sebuah adegan yang membuat jantungku nyaris berhenti. Polisi lama yang dulu kupimpin dan kuintimidasi, kini berkumpul dengan para preman yang dulu kuabaikan, merancang sebuah rencana jahat yang akan menenggelamkan seluruh kota dalam kekacauan. Suara mereka rendah dan penuh niat buruk, mengobarkan rasa takut yang dulu aku tebarkan. Kini justru aku yang merasa kecil dan tak berdaya. Namun di sisi lain, aku juga melihat mereka, orang-orang yang dulu kukira lemah, yang berani bangkit melawan tirani yang pernah kutegakkan. Mereka bergerak bersama, membentuk barisan yang kuat, penuh keberanian. Di antara mereka, aku melihat wajah Pak Habib, yang selalu menatapku dengan pandangan penuh harap, seolah mengirim pesan tanpa suara. Jangan menyerah, Iza. Sakit rasanya menyadari bahwa aku adalah sumber dari semua penderitaan ini. Sumber dari ketakutan dan kebencian yang menyelimuti kota. Tubuh ini, meskipun kini menjadi ular, mengingatkan aku akan rasa angkuh dan brutal yang dulu kualami. Aku adalah monster yang harus kutakuti dan lawan. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, aku mulai bergerak, menyusuri jejak-jejak masa lalu yang penuh duri. Aku bertekad mencari jawaban dan cara untuk kembali menjadi manusia, untuk memperbaiki segalanya sebelum semuanya terlambat. Perjalananku membawaku ke sebuah makam tua yang tersembunyi di balik pepohonan rimbun. Konon, makam itu milik seorang dukun sakti yang dipercaya memiliki ilmu hitam yang mampu mengubah nasib seseorang. Aku mendengar desas-desus bahwa kutukan yang menimpaku berawal dari ilmu itu. Kutukan yang diberikan oleh seseorang yang dulu ingin membalas dendam atas kekuasaanku. Aku menatap makam itu dengan perasaan campur aduk, takut, harap, dan putus. Asa sekaligus. Apakah disinilah titik balikku? Apakah aku benar-benar bisa membebaskan diri dari jeratan ini? Tiba-tiba, angin dingin berhembus, mengibarkan daun-daun kering di sekitar makam. Suara bisikan lembut menyapa telingaku, seolah ada yang ingin berbicara. Aku merasakan kehadiran yang tak kasat mata, sebuah energi yang kuat
dan penuh misteri. "Kenapa kau datang, manusia yang lupa diri?" Suara itu bergema di dalam pikiranku. Aku menelan ludah, mencoba menjawab dengan segenap keberanian yang kumiliki. "Aku ingin kembali. Aku ingin memperbaiki kesalahanku. Tolong, bantu aku." Keheningan menyelimuti makam. Kemudian suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih lembut. "Penebusan tidak datang dari luar, tapi dari hati yang tulus. Kau harus menghadapi bayanganmu sendiri, bukan lari darinya." Aku termenung. Kata-kata itu menusuk kalbu, membuka luka lama yang selama ini kuhindari. Aku sadar bahwa kutukan ini bukan hanya fisik, tapi juga jiwa. Dengan tekad baru, aku meninggalkan makam itu. Aku tahu, perjuangan sesungguhnya baru dimulai. Di kota, situasi semakin memburuk. Polisi korup dan preman mulai bergerak lebih agresif, menekan warga yang berani bersuara. Aku melihat teman-teman yang dulu kusakiti kini terluka dan takut. Aku ingin membantu, tapi tubuh ini masih terbatas. Namun, aku tidak menyerah. Aku mulai memanfaatkan kelebihan sebagai ular, ketenangan, kelincahan, dan kemampuan menyelinap tanpa diketahui untuk menyusup ke markas musuh, mengumpulkan informasi penting. Aku ingin membuka tabir kejahatan yang membelenggu kota ini. Suatu malam, aku berhasil mendengar percakapan rahasia antara seorang polisi tinggi dan bos preman besar. Mereka berencana melakukan operasi besar-besaran untuk menyingkirkan para aktivis dan menguasai kota sepenuhnya. Mendengar itu, hatiku hampir pecah. Aku tahu, jika rencana ini terlaksana, tidak akan ada lagi harapan bagi warga yang kuinginkan hidup damai. Aku menyadari, aku harus bertindak, meski hanya dengan cara yang terbatas. Aku mulai mencari orang-orang yang bisa dipercaya, yang mau berjuang bersama untuk melawan kekuatan jahat ini. Aku bertemu dengan seorang pemuda bernama Dani, yang penuh semangat dan berani, meski hidupnya penuh perjuangan. Aku menyelinap di dekatnya, mengikuti langkahnya, berharap bisa menjadi pelindung tak terlihat di balik keberaniannya. Dani adalah simbol harapan bagi banyak orang. Dia percaya bahwa perubahan bisa datang jika semua berani berdiri bersama. Aku pun mulai belajar arti kepercayaan dan pengorbanan. Aku tahu, untuk kembali menjadi manusia, aku harus menunjukkan perubahan nyata. Bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga pada orang lain. Malam itu, saat aku menggeliat di bawah cahaya rembulan, aku berjanji dalam hati. Aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Aku akan melawan bukan sebagai polisi kejam, tapi sebagai makhluk yang ingin menebus dosa dan membawa kedamaian. Titik balikku sudah dekat. Aku siap menghadapi gelap. Malam terus merayap, menggulirkan keheningan yang tak pernah kuinginkan. Namun di tengah gelap, aku justru menemukan cahaya. Cahaya harapan yang mulai membara di dalam diriku yang terperangkap ini. Setelah pertemuan dengan Dani, aku mulai semakin aktif menyusup ke berbagai sudut kota. Tubuhku yang bersisik dan kecil membuatku mampu menghindari perhatian, mengintai rahasia yang sebelumnya tak pernah bisa kudapatkan. Aku mengamati dari balik bayang-bayang, mendengar bisik-bisik para koruptor, para preman, dan bahkan polisi yang dulu kuanggap sekutuku, kini menjadi lawan paling berbahaya. Aku tahu, satu langkah salah, dan semuanya bisa hancur. Tetapi aku tak punya pilihan lain. Aku harus terus maju, demi kota yang pernah kubuat menderita, demi nyawa-nyawa yang bergantung pada keberanianku, meski aku hanya seekor ular. Dani, pemuda yang kucintai sebagai harapan, mulai mengerti ada sesuatu yang mengawasinya. Ia sering mengeluh merasa ada yang aneh, sesuatu yang tak terlihat tapi selalu hadir. Aku hanya bisa diam dan menghindar, takut jika kehadiranku diketahui akan membuatnya celaka. Namun, suatu malam, saat hujan turun deras, Dani menemui aku. Ia duduk di dekat sebuah gubuk tua tempat aku biasa bersembunyi. Dengan tangan gemetar, ia berkata, "Aku tahu ada sesuatu, Isaac. Aku merasa kau bukan ular biasa." Jantungku berdegup kencang. Ia tahu namaku. Bagaimana bisa? Aku tak pernah bercerita pada siapapun. Aku mencoba menjauh,
tapi ia dengan lembut mengulurkan tangan, menyentuh kepalaku yang bersisik. Aku percaya kau bukan monster, Isaac. Aku percaya kau masih punya hati manusia. Air mataku hampir tumpah, meski aku tak punya mata seperti dulu. Kata-katanya menjadi penyemangat yang selama ini hilang. Aku sadar, aku tidak sendirian. Ada yang percaya dan mau membantuku. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, aku mendengar desas-desus bahwa polisi korup yang selama ini bersekongkol dengan preman sedang merencanakan sebuah operasi besar untuk menangkap para aktivis yang memperjuangkan keadilan. Mereka sudah mengintai, menunggu waktu yang tepat. Dani termasuk dalam daftar target mereka. Hatiku remuk. Aku tahu, aku harus bertindak cepat. Tapi bagaimana aku, seekor ular yang tak bisa berbicara, yang tak bisa melawan dengan tangan, bisa melindungi orang yang kucintai? Dengan segenap kemampuan yang kumiliki, aku mulai merangkai rencana. Aku menyusup ke markas para koruptor, mencuri dokumen-dokumen rahasia yang bisa membuka kedok mereka. Aku tahu, jika bukti itu sampai ke tangan yang tepat, operasi jahat itu bisa digagalkan. Namun, misi itu bukan tanpa risiko. Saat aku sedang mencuri dokumen di sebuah ruang gelap, aku terjebak. Para preman yang menjaga markas itu menemukanku. Dengan cepat, mereka berusaha menangkapku. Aku melawan dengan segala kekuatan yang tersisa, menggigit dan melilitkan tubuhku. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Aku terluka parah dan terpaksa melarikan diri dengan sisa tenaga yang ada. Keesokan, harinya Dani datang mencari aku. Ia menemukan tubuhku yang terluka, tergeletak di balik semak-semak. Dengan penuh kasih, ia mengangkatku dan membawaku ke tempat aman. "Kenapa kau berani lakukan semua ini?" tanya Dani dengan suara penuh kekhawatiran. Aku hanya bisa diam, mengingat semua kesalahan yang pernah kulakukan. Aku ingat saat aku menyiksa tanpa ampun, saat aku membuat banyak orang takut dan terluka. Kini, aku ingin menebus semuanya, bahkan dengan nyawaku sendiri. Hari demi hari aku dirawat oleh Dani. Luka di tubuhku mulai sembuh, tapi luka di dalam hatiku masih menganga. Aku sadar perjuangan ini bukan hanya melawan musuh di luar, tapi juga melawan diri sendiri. Suatu malam, aku melihat Dani berbicara dengan beberapa orang yang tampak serius dan penuh tekad. Mereka adalah para aktivis yang selama ini berjuang melawan korupsi dan ketidakadilan. Dani menceritakan tentang keberadaanku, tentang seekor ular yang memiliki jiwa manusia dan ingin memperbaiki kesalahan masa lalu. Mereka awalnya skeptis, tapi melihat betapa besar tekad dan keberanianku, mereka mulai percaya. Mereka menganggap aku sebagai simbol perubahan, lambang harapan yang tak boleh padam. Aku merasa bangga dan sekaligus terharu. Setelah sekian lama hidup dalam kegelapan dan penyesalan, aku akhirnya menemukan tempatku, sebuah keluarga baru yang menerima aku apa adanya. Namun ancaman masih mengintai. Polisi korup semakin agresif. Mereka mengetahui keberadaan Dani dan para aktivis. Mereka mulai melakukan operasi pencarian besar-besaran, menyebar teror dan intimidasi. Suatu malam, ketika aku sedang bersembunyi bersama Dani, markas kami diserang. Suara ledakan dan teriakan memenuhi udara. Aku mencoba melindungi Dani, menggeliat dan melilitkan tubuhku di sekelilingnya agar tidak terluka. Kami berhasil melarikan diri dengan susah payah, tapi banyak teman kami yang tertangkap atau terluka. Aku tahu saat ini kami berada di ambang keruntuhan. Namun aku juga tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Dengan tekad yang membara, aku berbisik dalam hati. Ini baru permulaan. Aku akan terus berjuang, demi kalian, demi kota ini, dan demi diriku. Sendiri, aku, Isaac, yang dulu dikenal kejam dan penuh kekuasaan, kini berjuang dalam bentuk yang paling rapuh dan tak berdaya. Namun semangatku lebih kuat dari sebelumnya. Aku siap menghadapi apapun yang datang. Karena aku tahu, hanya dengan keberanian dan hati yang tulus, aku bisa mengubah nasibku dan nasib banyak orang. Saat mentari mulai menyingsing, aku merasa beban, di dadaku mulai ringan. Perjuangan panjang penuh luka dan air mata akhirnya membuka jalan baru. Dengan bantuan Dani dan para aktivis, kami berhasil mengungkap kebusukan para koruptor dan preman. Meski tubuh ini masih ular, hatiku sudah manusia kembali.
penuh harapan dan tekad. Kini, aku tahu, tak ada yang mustahil selama ada niat dan keberanian untuk berubah. Aku siap menyambut fajar baru, bukan sebagai makhluk yang dulu, tapi sebagai pembawa perubahan.